Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Mauro Zijlstra segera resmi menjadi WNI. Timnas Indonesia siap diperkuat pemain baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Drajat didera cedera kambuhan. Masa depannya di timnas dan klub jadi tanda tanya besar. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Mauro Zijlstra segera resmi menjadi WNI. Timnas Indonesia siap diperkuat pemain baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zijlstra, pemain muda berbakat yang kini berkarir di Belanda, semakin dekat untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Proses naturalisasinya yang hampir selesai menjadikannya calon penggawa terbaru Timnas, dengan harapan besar bisa memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika seluruh proses berjalan lancar, Mauro akan segera mengucapkan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan bergabung dengan rekan-rekannya dalam persiapan menuju kualifikasi yang semakin dekat. Keputusan PSSI untuk memfinalisasi naturalisasi Mauro menunjukkan keseriusan dalam memperkuat timnas, apalagi dengan tujuan besar di hadapan kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong yang memimpin skuad Garuda berharap bahwa kehadiran Mauro akan memberikan kontribusi signifikan, terutama untuk lini serang yang telah lama menjadi perhatian. Mauro Zijlstra, pemain serba bisa yang menjanjikan. Mauro Zijlstra dikenal sebagai pemain yang sangat fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai posisi. Ia bisa tampil sebagai penyerang utama atau sebagai gelandang serang, sebuah kemampuan yang membuatnya menjadi incaran utama dalam proses naturalisasi. Statistik menunjukkan bahwa Mauro memiliki insting gol yang tajam, dengan 11 gol dari 14 pertandingan saat bermain sebagai penyerang. Namun, lebih impresif lagi adalah kontribusinya sebagai gelandang serang, dengan mencatatkan 12 gol dan 5 assist, menjadikannya pemain yang tak hanya bisa mencetak gol, tetapi juga menciptakan peluang. Kemampuan Mauro dalam beradaptasi dengan berbagai skema permainan, ditambah dengan kecepatan dan kreativitasnya, menjadi nilai tambah bagi pelatih Shin Tae-yong yang selalu mengutamakan serangan cepat dan agresif. Selain itu, Mauro juga dikenal handal dalam duel udara dan tembakan jarak jauh, yang tentu akan meningkatkan ancaman bagi lawan di berbagai situasi. Pentingnya kehadiran Mauro di Timnas Indonesia. Kehadiran Mauro Zijlstra di Timnas Indonesia tidak hanya sekedar menambah pemain berkualitas, tetapi juga memberi variasi pada strategi permainan. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, Mauro dapat menjadi pilihan penting baik dalam skema serangan langsung maupun dalam membantu transisi bertahan yang cepat. Peran strategis Mauro sangat diharapkan, mengingat lini serang Timnas Indonesia masih perlu lebih banyak variasi dan ketajaman. Mauro, yang memiliki darah Indonesia dari pihak keluarga, menjadi bagian dari upaya jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas, tidak hanya dengan pemain lokal tetapi juga dengan memanfaatkan potensi diaspora. Usia muda Mauro yang baru 23 tahun menjadikannya aset penting yang dapat memberikan kontribusi jangka panjang, baik untuk timnas senior maupun untuk turnamen-turnamen mendatang seperti Piala Asia. Dimas Drajat didera cedera kambuhan. Masa depannya di timnas dan klub jadi tanda tanya besar. Dimas Drajat, striker yang sempat menjadi bintang Timnas Indonesia dan andalan Persib Bandung, kini tengah menghadapi cobaan besar dalam karir sepak bolanya. Cedera kambuhan yang dialaminya kembali memaksanya untuk menepi dari lapangan hijau, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia tentang kelanjutan perjalanan karirnya di level klub dan internasional. Dimas Drajat, yang dikenal dengan ketajamannya di depan gawang, harus kembali berurusan dengan masalah fisik. Cedera lutut yang baru saja ia alami memaksanya untuk absen lebih lama, sementara Persib Bandung dan Timnas Indonesia kehilangan kekuatan serang yang selama ini telah diandalkan. Kehilangan ini tak hanya berdampak pada performa tim, tetapi juga membuat banyak pihak khawatir akan masa depan Dimas di dunia sepak bola profesional. Cedera yang kerap menghambat perjalanan karir. Cedera seakan menjadi momok yang terus menghantui Dimas Drajat dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, ia juga sempat terpaksa absen akibat cedera engkel parah yang membuatnya tidak bisa tampil dalam beberapa laga penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Meskipun ia sudah melalui rehabilitasi yang intensif, masalah cedera tetap menjadi hambatan utama. Dengan gaya permainan yang sangat agresif, Dimas sering terlibat dalam duel fisik dengan para bek lawan yang membuatnya rentan terhadap cedera.
Banyak yang menganggap bahwa intensitas dan gaya bermain yang penuh risiko ini turut mempengaruhi kerentanannya terhadap cedera berulang. Ini menjadi perhatian utama di kalangan para penggemar yang khawatir bahwa kondisi fisik Dimas tidak akan bisa pulih sepenuhnya, apalagi dengan usianya yang kini semakin bertambah. Kekhawatiran publik tentang masa depannya. Berita tentang cedera terbaru Dimas Drajat memunculkan banyak spekulasi di media sosial. Beberapa penggemar merasa pesimis mengenai kelanjutan karirnya, dengan sebagian besar beranggapan bahwa cedera berulang ini mungkin akan memaksanya untuk pensiun lebih cepat dari yang diperkirakan. Seiring dengan usia yang semakin matang bagi seorang pesepak bola, pertanyaan mengenai apakah Dimas masih bisa bangkit dan bermain di level tinggi kembali mengemuka. Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang memberikan dukungan penuh pada Dimas. Para penggemar setianya masih percaya bahwa Dimas memiliki kualitas yang luar biasa dan bisa kembali bersinar jika ia bisa mengatasi masalah cedera yang mengganggunya. Harapan mereka adalah Dimas bisa menjalani pemulihan dengan lebih baik dan kembali berkontribusi untuk Timnas Indonesia serta Persib Bandung. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.